Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta in-house training sesi pembelajaran orang dewasa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021 di SMK Katolik Santa Mikael, Surakarta. Perkenalkan, saya sebagai moderator menyampaikan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara IHT pada kesempatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu acara inti. Nah, acara inti pada kesempatan hari ini yaitu in-house training sesi pembelajaran orang dewasa yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Margono. Kepada Bapak Yohanes Margono, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Prihati Rezeki sebagai moderator pada kesempatan in-house training. Kesempatan hari ini Sabtu 17 Juli tahun 2021 di SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Bapak dan Ibu peserta IHT yang kami banggakan. Pertama mungkin saya harus tanya dulu ini, kira-kira apa perasaan yang muncul dari Bapak Ibu pada saat mendapatkan informasi dari pihak sekolah bahwa akan diadakan in-house training terkait dengan sekolah unggulan yang kebetulan sekolah kita dipilih pemerintah menjadi pusat keunggulan sebagai SMK yang notabene kata unggul itu menjadi beban berat yang tidak mudah untuk kita rasakan. Saya pengen mendengar langsung ini dari para peserta terkait dengan apa saat ini yang panjenengan rasakan sebagai seorang pendidik yang ada di lembaga ini. Mungkin dari Ibu Win bisa bercerita apa toh yang jenengan rasakno saat ini pada saat mendengar undangan harus ikut IHT. Monggo Bu Win, ini penting karena perasaan itu. Ya, baik, terima kasih Pak Yu. Ketika saya mendengar bahwa harus ikut BINTEK gitu ya, pastinya apalagi BINTEK untuk sekolah unggulan, itu ada perasaan berdebar-debar juga, itu berdebar-debar, ada perasaan apakah bisa ya kita mencapai sekolah unggulan itu. Ketika misalnya kita kok mendapatkan kepercayaan itu, yang pertama itu berdebar-debar, ada perasaan ketakutan juga, kemudian ada perasaan juga kepingin tahu, oh iya, dengan adanya seperti ini saya ingin tahu sekolah penggerak itu seperti apa, gitu. Sehingga itu menumbuhkan motivasi untuk semangat mengikuti BINTEK itu. Seperti itu Pak Yu, terima kasih. Terima kasih Bu Win atas ungkapan perasaannya. Berikutnya Bu Ari Fajar mungkin juga mau berbagi perasaannya gimana gitu pada saat mendapat kesempatan untuk BINTEK-nya, kemudian sekarang harus ikut IHT di sekolah ini. Kalau jujur perasaan saya itu pertama agak bingung Bapak, kok saya yang ditunjuk padahal mungkin masih banyak yang lebih baik dari saya seperti itu. Tapi berjalannya waktu saya berusaha mengikuti. Alhamdulillah dari beberapa penyampaian materi yang sudah saya dapatkan selama ini, semoga menjadi model saya ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Gitu. Baik, terima kasih, luar biasa. Kalau untuk Ibu moderator tidak saya tanyakan karena pasti perasaannya begitu berdebar-debar sudah di depan memandu kegiatan ini ya. Karena dihadiri oleh sekian banyak pendidik dan tenaga pendidikan, walaupun di antara kita sudah ada yang ikut yang namanya pelatihan khusus sekitar 10 hari. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba merefleksi ke belakang, betul dikatakan Bu Ari tadi, memang sesuatu yang
baru. Bahkan tadi Bu Win juga sudah mengatakan ada perasaan seperti apa toh yang namanya sekolah yang unggulan itu. Dan ternyata setelah mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan situasi kemudian kondisi yang semacam ini, sekalipun dalam kondisi daring, sejauh yang kita alami, karena juga saya mengalami itu selama 10 hari, dengan dibagi per kelas yang cukup mini, hanya sekitar 20-an dengan satu institut dan satu administrasi atau yang membantu kita, itu ternyata ada ikatan, ya, ada ikatan antara satu dengan yang lain. Ini adalah sebuah pengalaman yang sebetulnya tidak bisa kita lupakan sebetulnya, ya. Jadi pengalaman 10 hari bersama-sama dengan rekan-rekan dari berbagai latar belakang sekolah, termasuk mungkin juga kalau pas sesi sharing diskusi itu kan luar biasa. Jadi muncul banyak pengalaman-pengalaman yang diungkapkan oleh para peserta terkait dengan latar belakang sekolahnya, latar belakang, bahkan ada yang mengatakan bagaimana tahu saya sebagai guru di sana. Khususnya kita yang memang di ranah guru BK ini pasti awal mungkin kebingungan karena ada istilah-istilah yang agak asing. Baik, itulah satu pengantar saja karena pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Jadi salah satu sebetulnya yang menjadi ciri khas orang dewasa adalah kaya akan pengalaman. Hingga tadi saya menanyakan bagaimana toh perasaan panjenengan, bagaimana toh upaya-upaya panjenengan untuk bisa dan selalu menjadi orang-orang yang betul-betul punya kemandirian. Lalu izinkan saya untuk share screen yang ada supaya nanti sambil saya jelaskan apa itu pembelajaran orang dewasa, dan nanti di sela-sela saya memberikan materi, silakan kalau ada dari Bapak dan Ibu yang memang belum jelas atau sebaliknya mau menambahkan penjelasan, saya sangat senang karena ini sifatnya kita memang berbagi pengalaman, lebih ke sharing. Jadi jangan dianggap kami yang memberi materi itu jauh lebih tahu, tidak, kami hanya mendapat lebih dulu. Tapi mungkin kalau panjenengan punya pengalaman lebih, silakan. Ini yang mungkin penting bagi kami untuk dibagikan supaya sungguh-sungguh nanti kita semua bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Saya coba share screen dulu. Saya coba. Bentar ya, sambil di Oke, sudah muncul nggih Bapak dan Ibu di screen panjenengan? Belum, Pak. Oh, belum muncul? Sorry. Bentar. Ada kendala teknis berarti sebentar. Jadi saya tak gini aja. Nah, ini sekaligus untuk baik. Sorry Bapak, ini nggak ada kendala. Sekarang sudah muncul sekarang? Sudah. Oke, terima kasih ya. Baik, mohon maaf tadi ada kendala teknis sedikit terkait dengan penampilan screen yang ada. Jadi pada kesempatan ini, kenapa kalau Bapak dan Ibu cermati pada bagian atas itu ada sekolah penggerak, kemudian ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tidak semata-mata hanya untuk tampilan, tetapi praktis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap betul ya. Sekolah kita ini dari sekian ribu sekolah yang ada di Indonesia termasuk salah satu yang dikategorikan sekolah penggerak dengan istilah pusat keunggulan. Nah, di dalamnya saya mau berbagi tentang apa itu pembelajaran orang dewasa atau sering disebut dengan POD, ya, pembelajaran orang dewasa.
Nah, harapannya nanti pada saat setelah menerima materi ini, panjenengan-panjenengan semua yang ikut kegiatan IHT itu minimal akan tahu pengertian pembelajaran orang dewasa, lalu beberapa teori ini dari pakar-pakar juga yang ada, kemudian karakteristik belajar orang dewasa itu seperti apa. Dia tidak kalah menarik bahwa ada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Karena kita percaya bahwa kedewasaan itu tidak tergantung dari sisi usia, tapi bagaimana seseorang itu punya pengalaman yang cukup mendewasakan kehidupannya. Nah, kita lihat pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Masalah arti kata dari kata andragogi, ini memang bahasa Yunani dari kata aner atau andra yang berarti orang dewasa plus agogi atau agogus yang artinya memimpin atau membimbing. Sehingga kalau itu dibuat dalam satu kalimat, jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, ini sebuah tantangan. Bagaimana kita sebagai guru, khususnya kalau kita sebagai guru BK itu memang selama ini memiliki konseli ya dari putra-putri kita di sekolah kita masing-masing. Kalau di SMK Mikael ini praktis hanya putra karena memang kita tidak menerima putri. Tapi di sekolah lain dengan dinamika pembelajaran yang banyak, mereka juga menerima siswi. Makanya kedewasaan ini tidak sangat tergantung oleh usia, tetapi juga bagaimana seseorang itu punya pengalaman. Sehingga tidak mudah memang dengan memimpin atau membimbing orang dewasa. Ya, jadi kalau dalam bahasa Jawa mengatakan gampang-gampang angel. Wong nek wis kaku iki wis angel dibentuk. Nah, artinya ada yang semacam itu. Jadi dia nggak mau. Jadi pola pikirnya itu sudah begegek ya, sudah diam saja. Aku pokoknya ini mau gitu ya. Itu sudah susah kalau itu. Ya kalau kami kalau ada orang semacam itu ya sudah biarkan dia nanti akan tersingkir karena sistem, entah karena pensiun atau mungkin karena yang lainnya. Itu kalau kita mengikuti yang semacam itu nanti kita pusing sendiri. Hanya pada kesempatan ini bagaimana kita mencoba pembelajaran sebagai orang dewasa macam apa. Ini ada teori yang kebetulan seorang pakar dari Amerika sana, tahunnya pun sebenarnya ya belum terlalu lama-lama banget ya. Jadi beliau ini Malcolm Shepard Knowles ya dari 1913 sampai 97. Ini seorang pendidik di Amerika dengan teorinya apa? Pendidikan orang dewasa atau yang tadi disebut dengan andragogi. Bahwa di sana dikatakan seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Ini yang diungkapkan oleh salah satu pakar. Mungkin masih banyak pakar-pakar lain yang berbicara terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Ini salah satu yang diangkat pada kesempatan ini. Kemudian apa toh? Karakteristiknya seperti apa ya? Yang namanya orang dewasa itu. Yang jelas bahwa orang dewasa sendiri pasti punya yang namanya konsep diri ya, konsep diri. Di sana ada sebuah konsep dalam dirinya, kemudian juga ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Walaupun tadi saya katakan bahwa tidak selamanya kalau usia itu lalu akan menentukan kedewasaan seseorang. Ada seorang yang belum begitu masih belia katakanlah, baru katakanlah kelas 11 SMK. Tapi cara berbicara, kemudian cara memecahkan permasalahan sudah luar biasa. Setelah diusut ternyata memang dia banyak pengalaman hidupnya yang menempa dirinya menjadi orang yang dewasa dari sisi entah itu kalau secara pertumbuhan mungkin sangat biasa masih seusia SMK, tapi secara perkembangan pribadi luar biasa. Lalu bagaimana kesiapan belajarnya ya? Sebagai orang dewasa seperti apa, kemudian ada orientasi belajar seperti apa, lalu motivasi belajarnya seperti apa yang namanya orang dewasa itu. Pasti juga akan berbeda sekali dengan yang dikatakan oleh remaja apalagi anak-anak. Berikut sekarang karakteristik ini kita akan lihat satu persatu. Saya tidak akan membacakan semua, saya hanya akan melihat pada bagian yang di bold. Mulai dari konsep diri.
di mana di sana muncul kata individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Nah, ini luar biasa Bapak dan Ibu peserta IHT yang saya banggakan. Sebagai orang dewasa, kalau sudah punya konsep diri, dia betul-betul punya semacam pendirian yang kokoh ya, kuat ya. Karena dia mandiri dan mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri. Jadi sudah nggak perlu yang namanya dorongan-dorongan faktor yang sifatnya itu eksternal, tapi murni pure dari dalam diri. Motivasinya itu betul-betul motivasi dari dalam diri, sehingga begitu PD-nya dalam bahasa yang lebih biasa. Ya. Berikutnya pengalaman. Di sana muncul kata sumber belajar yang berharga. Kalau panjenengan pernah mendengar istilah experience is the best teacher, itu betul memang. Semakin banyak orang memiliki pengalaman, dia pasti akan menjadi banyak sekali punya hal-hal yang bisa dipakai dalam hidupnya. Makanya kita berusaha betul, semisal bergabung dengan satu komunitas, itu yang menumbuh kembangkan pengalaman-pengalaman yang baik. Artinya kita setelah bergabung dengan mereka, bertemu dengan banyak orang, tapi semakin didewasakan dari sisi pengalaman. Berikutnya kesiapan belajar. Seperti apa orang dewasa. Jadi hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan. Jadi pada saat manusia itu dewasa betul-betul siap untuk belajar. Kita pasti bisa membayangkan ya, kita punya siswa dan siswi, khususnya siswa di Mikael ini, tidak semuanya itu siap untuk belajar. Terbukti datang saja masuk di Meet terlambat. Kalau pas kegiatan luring juga seragamnya seringkali tidak rapi. Kita lalu bertanya, Le, iki niat sinau apa ora to? Wong teko telat, klamber ora cetha. Itu jadi baru dari hal yang sederhana saja mereka sudah tidak bisa, apalagi dari hal yang mungkin kita berharap banyak. Lalu orientasi belajar seperti apa? Berpusat pada masalah. Jadi problem centeredness ya. Jadi ada permasalahan itu betul-betul diolah dengan kondisi yang memang orang mengatakan pada saat kita marah, jangan pernah kita lalu memutuskan sesuatu karena pasti hasilnya tidak akan sebaik yang kita harapkan. Next adalah motivasi belajar dalam diri ya. Ini tadi yang mungkin dari awal sudah saya singgung bahwa orang dewasa itu ciri khasnya apa? Motivasinya itu dari dalam. Jadi internal. Nah, ini yang memang sehingga dikatakan pada alinea yang terakhir itu luar biasa itu ya. Menjadi motivator yang paling ampuh. Ya. Nah, ini begini mungkin kita kaitkan dengan kondisi pandemi Bapak dan Ibu. Bahwa ternyata dari hasil pengalaman-pengalaman cerita banyak orang yang memang ada keluarganya yang terselamatkan, ada yang dipanggil Tuhan, karena kita percaya mereka-mereka yang dipanggil Tuhan itu Tuhan punya kepentingan, sehingga mereka dipanggil. Tapi yang masih bisa bertahan, ternyata sungguh ilmu atau kekuatan yang paling dahsyat adalah dia meningkatkan motivasi diri pribadi. Nah ini ciri khas sebagai orang dewasa. Sekalipun kalau kita mendengar korban-korban yang sampai meninggal karena ada penyakit penyerta atau komorbid. Tapi kita dalam konteks ini tidak berbicara tentang masalah COVID, tapi lebih berbicara tentang bagaimana pembelajaran orang dewasa. Berikut prinsipnya apa toh yang mau muncul dari sini? Masih melihat atau mencermati pendapatnya Knowles itu. Tahun 84 beliau punya 4 prinsip yang diterapkan dalam pembelajaran orang dewasa. Pertama, praktis adalah keterlibatan atau dari pengalaman juga, lalu keterlibatan, relevansi dampaknya bagi kehidupan, lalu berpusat pada masalah. Ini sangat menjadi sebuah prinsip yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Contoh misalkan ada pengalaman seseorang pasti akan melibatkan sesuatu ya. Entah masa lalu, yang namanya pengalaman pasti masa lalu. Tidak ada pengalaman masa depan, itu tidak ada. Itu namanya tujuan hidup. Lalu dari keterlibatan itu pasti ada relevansinya dengan dampak bagi kehidupan dia misalkan. Kalau dia punya pengalaman-pengalaman yang cukup menyakitkan dalam kehidupan masa lalu, pasti dia akan terlibat dengan hal-hal yang seringkali juga tidak mengenakan dan pasti juga akan berdampak. Ya, sehingga lalu ada istilah pada berpusat pada masalah tadi dikatakan ini. Ini 4 prinsip terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Nah, prinsip-prinsip itu kalau dipertegas di sini berawal dari keterlibatan.
Jadi orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Kita tidak mudah mengajak putra dan putri kita, khususnya putra-putra kita, untuk terlibat. Hanya kebetulan di sekolah kita ini sudah ada kebiasaan bahwa guru atau terutama instruktur itu saat menilai benda kerja melibatkan para siswa. Mereka tahu bagaimana menilai itu. Dan pengalaman. Nah, pengalaman termasuk di dalamnya kesalahan Bapak Ibu. Jadi menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Jadi jangan dikira kalau kita salah itu lalu bukan pengalaman. Itu justru pengalaman yang luar biasa. Jadi para peneliti pun tidak semuanya mulus ya dalam perjalanan menemukan sesuatu. Mereka pasti punya pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman gagal. Dan ini penting. Kemudian relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Saya pada saat ketemu dengan orang-orang itu selalu menanyakan, tolong kalau pas kita masuk kelas begitu saya selalu mengingatkan begini. Coba saya manggil teman-teman ya atau rekan-rekan. Jangan pernah meremehkan mata pelajaran apapun. Karena apa? Setiap mata pelajaran itu pasti punya efek, punya dampak terhadap hidupku ke depan atau bahkan mulai dari saat ini. Jadi jangan pernah melihat mata pelajaran itu tidak ada gunanya. Dulu waktu masih ada ujian nasional atau ujian-ujian bersama itu mereka menganggapkan mata pelajaran yang hanya diujikan pada saat terakhir. Sementara yang harian itu diremehkan. Nah, ini akan sangat melemahkan motivasi belajar mereka. Berikut berpusat pada masalah. Jadi pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Nah, ini beberapa hal. Itu yang mungkin bisa saya informasikan terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Dan mudah-mudahan rekan-rekan semua, khususnya Bapak dan Ibu peserta in-house training pada kesempatan ini, mulai terbuka apa itu tentang pembelajaran orang dewasa. Tapi sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya masih pengen juga menggali pengalaman dari peserta pada kesempatan ini. Kira-kira loh ya, dari pemahaman panjenengan semua, hal apa yang tadi cukup paling mengesan dari sisi orang dewasa? Apakah pengalaman atau apapun? Monggo. Ini sekarang mungkin giliran dari Ibu moderator bisa juga menjawab ya. Kira-kira apa toh yang tadi cukup menarik dari paparan saya terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Monggo Ibu moderator yaitu Ibu Prihati Rezeki. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Yo. Ini saya mencoba yang menarik tadi dari pembelajaran orang dewasa. Tentu saja kalimat orang dewasa atau kata orang dewasa nih Pak Yo. Karena memang kita kan di SMK itu mengajar orang dewasa, jadi bukan anak-anak lagi, dan memang kita harus benar-benar menerapkan pembelajaran sesuai usia mereka. Dari yang Pak Yo sampaikan tadi tentang keterlibatan, kemudian pengalaman dan lain sebagainya, itu sangat menarik sekali menurut saya karena tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaan pembelajaran orang dewasa itu tentu saja keterlibatan dan juga pengalaman peserta didik maupun pendidik itu juga harus dilibatkan di dalam penyampaian atau di dalam pemberian pembelajaran. Tetapi tentu saja menurut saya pengalaman-pengalaman dan keterlibatan yang sifatnya memang positif dan memberikan dampak baik ataupun yang bisa dicontohkan kepada peserta didik kita. Mungkin itu Pak Yo. Terima kasih Bu Pri terkait dengan pertanyaan saya tadi. Kemudian mungkin juga untuk yang lain nanti semisal ada hal-hal yang mau ditanyakan atau bahkan mau ditambahkan bisa langsung saja ke saya atau mungkin ke rekan lain karena mengingat memang waktu kita untuk kegiatan ini juga dibatasi dan saya percaya rekan-rekan semua atau Bapak dan Ibu pasti sudah punya niatan untuk betul-betul mendukung manajemen di sekolah ini untuk menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang baik dengan menampilkan atau memberikan profil
pelajar Pancasila yang sungguh luar biasa itu, di mana di dalamnya praktis, ya, merdeka belajar pun pasti juga tidak akan kalah dengan pentingnya dengan bagaimana kita mencoba membangun orang-orang dewasa ini. Kiranya itu, dan apabila ada hal yang kurang berkenan, tadi di awal mohon maaf karena proses untuk sharing screen-nya ada gangguan-gangguan, itulah namanya manusia. Jadi kita percaya bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Makanya kita tidak bisa mengatakan, wah aku kok orang yang sempurna ya. Memang tidak mungkin, karena itu adalah milik Tuhan sendiri. Untuk itu mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan akhirnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo Ibu Prihati Rezeki. Baik, terima kasih Bapak Yohanes Margono selaku narasumber IHT pada kesempatan hari ini. Sangat luar biasa sekali pemaparan materi yang telah disampaikan terkait pembelajaran orang dewasa. Semoga semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita di dalam mendidik peserta didik yang ada di sekolah kita ini. Baik, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata selama memandu pelaksanaan IHT pada kesempatan hari ini. Baik, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.